ditambahkan kelasnya. Nah, ditambahkan ini. Jadi dia nggak ketika di yang satunya nggak tutup. Nah, itu koordinat. Kemudian yang kedua adalah elemen alert. Alert itu apa ya? Pemberitahuan. Ini nanti teman-teman gunakan untuk membuat kayak ketika nyimpan formulir, diklik data tersimpan. Teman-teman mungkin akan pakai admin. Ketika input KS, itu nanti kalau ada data atau datanya berhasil tersimpan, maka akan muncul kotak seperti ini. Kemudian kalau diklik, dia tertutup. Itu alat. Kemudian untuk warna semua sama. Jadi mau elemen apapun ya yang mengandung background gitu, ada backgroundnya. Itu warnanya primary untuk biru, secondary biru, success hijau, danger merah, warning kuning, info biru terang merah, kemudian light putih, darknya seperti abu-abu sih, tapi dia lebih gelap. Nah, kalau alert kita hanya butuh satu level div aja. Div kemudian dalamnya langsung kontennya. Nah, itu untuk alert. Nah, sudah kayak gini dan ini bisa ditutup. Jadi fungsinya nanti seperti itu. Ketika teman-teman berhasil nge-save data pakai ajak gitu ya nantinya, kemudian sudah tersimpan, maka alertnya muncul. Habis muncul dia ditulis seperti ini nanti. Nah, itu untuk alert. Sisanya juga variannya ya, kita bisa tambahkan di dalamnya. Seperti ini ada ikonnya seperti ini, ada ikon peringatan. Nah, itu untuk alert. Kemudian berikutnya setelah alert ada page. Nah, ini biasanya sih yang sering muncul di ini tombol notifikasi atau kayak gini ya, so di sini ada keterangan kayak gini atau panduannya gitu. Nanti teman-teman bisa menggunakan page di sini. Atau nanti kalau ada pesan baru, ini notifikasi baru atau pakainya span ya, span page. Oh ya, nanti teman-teman akan menemukan kelas-kelas yang sifatnya kayak kontainer seperti ini, area kotak seperti ini. Itu kalau nggak div ya span nanti. Tergantung. Kalau span kemarin adalah inline, kemudian kalau yang div itu biasanya yang model-model blok. Kemudian ini page yang posisinya ke di atas. Itu page. Warna sama ada primary sampai tadi. Kemudian berikutnya ada komponen background. Nah, background ini mirip dengan nih kalau jadi kayak folder, kayak level dari halaman kita mau beralih mana, misalkan ke sini, jadi nggak perlu nge-back beberapa kali. Fungsinya seperti itu. Tapi kalau untuk sekarang yang halaman web lebih ke single page gitu, background ini sudah sedikit apa ya, jarang ditemui. Background pada dasarnya adalah sebuah nav, kemudian dalamnya ada OL sama ASCII. Kenapa nav? Karena ini adalah elemen untuk papan navigasi. Jadi nanti nav ini nggak memberikan kabar ya, jadi yang bisa ditemukan untuk background. Berikutnya adalah button. Button ini sudah kita buat kemarin ya, kelasnya BTN.
Ini alur bis button kayak gini, nggak ada warna dasar. Nah, variannya ada primary, secondary, success, danger sampai dark tadi. Ada link ini nggak bentuk tombol, tapi hanya link anchor biasa. Kemudian ada yang button. Button kelihatan nggak hanya warna, tapi kalau disorot warnanya udah muncul. Hanya varian saja. Kemudian untuk size ada tiga, yaitu yang standar. Kalau standar nggak perlu kita tambahkan LG atau SN. Kemudian kalau kita ingin lebih besar, kita tambahkan BTN LG atau large. Kemudian SN small. Itu untuk ukuran yang small ini pakai seperti ini. Ini untuk tombol. Oke, ada tombol yang tidak jadi klik. Berarti tambahkan kelasnya adalah disable. Oke, contohnya kayak apa? Saya punya contohnya. Mungkin sudah pernah tunjukkan ya. Jadi kalau ini misalkan saya mau simpanan tarik simpanan, nanti waktu teman ini ya tarik simpanan, misal ada anggota yang dia itu punya simpanan atau saldonya kosong, atau ini saldonya 1 juta, tapi dia mau ambil 1.100.000. Tidak mencukupi dan ini nggak bisa diklik. Nah, ini yang tadi posnya dirubah menjadi disable. Kalau mencukupi aktif ya. Kalau nggak mencukupi, nah nanti pas. Jadi teman-teman nggak perlu apa ya, tinggal nanti merubah kelasnya ini. Kemudian button ada yang block button. Kalau blok berarti memenuhi layak, ya blok atau inline gitu maksudnya. Tab digunakan untuk menambah posisinya ini, tab 2 ada jarak 2. Kalau ini double button. Bedanya apa dengan button biasa? Button biasa itu ibarat tombolnya bel. Kalau kita klik, kita lepas, dia balik. Tapi kalau double button ini kayak tombol, bukan kayak saklar lampu. Kalau ditekan, dia akan nyimpan statusnya on. Kemudian kalau ditekan lagi, jadi off. Itu double button. Bukan double patah ya. Kemudian button group. Nah ini ketika tombolnya nanti mau digrupin nih, digabungin, ya mirip-mirip grup kemarin. Cuma ini yang digrupin adalah tombol. Contohnya adalah ketika kita nanti membuat tombol left mid right, atau teman-teman kalau buat pagination biasanya kan kalau teman-teman nonton drama atau apa lainnya, bawah ada episode 1, 2, 3. Nah ini button. Kemudian ada card. Nah, card itu artinya kartu. Dimana nanti kita akan membuat tampilan. Gimana nanti kita akan membuat tampilan kartu. Maksudnya adalah tampilan seperti kita buat di sosial media gitu ya. Kita kelompokin kotak-kotak, kemudian nanti ada foto, ada caption, kemudian nanti ada tombolnya. Nah, kita bisa buat seperti itu. Dimana si card ini strukturnya yang paling luar nanti ada card, kemudian nanti dalamnya ada card body, sama ada card
itu. Copy card header, kemudian nanti ini header, kemudian dalamnya nanti ada body-nya nanti ada caption, ada title. Strukturnya ya begitu baku, bisa kita sesuaikan dengan H5, H6 ukurannya gitu. Nanti teman-teman bisa nyoba. Ini card kalau kita ingin ini card isinya list book. Kalau kalian sebenarnya card itu ya ini hanya sama booknya ini, cuma bawahnya ini tambahin book, list book. Ini kalau ada book footer. Kemudian ini ya di footer juga. Ini adalah card. Kemudian ada carousel. Nah, carousel ini kalau bahasa Indonesia-nya komedi putar. Jadi teman-teman bisa membuat seperti ini. Ini juga teman-teman temuin waktu buka itu ya, bisa aja ID kan. Nah ini carousel. Tapi carouselnya dengan tipenya beda. Gimana? Carouselnya pakai yang crossfade itu kalau diklik ada efeknya fading, bukan yang model mengalir, yang sliding, tapi yang fading. Terus teman-teman nanti nerapinnya gimana? Nanti teman-teman lihat dulu strukturnya kayak apa, dibandingin, oh ini posisinya seperti ini. Kemudian kalau udah, ini teman-teman bisa langsung copy aja, ditaruh di halaman ini dengan syarat sudah terinstall. Installnya coba masih ingat, kita cukup menambahkan cdn link. Nah ini tinggal copy link sama scriptnya, paste ke heading, tinggal dalamnya kita kopas elemen yang kita komponen yang kita butuhkan. Oke, ini untuk carousel. Carousel juga bisa dibuat otomatis, dia bisa sliding sendiri. Nah ini ada data PS interval. Ini 1000-nya adalah 1 detik. Jadi kalau teman-teman buat ini 2000, maka nanti setiap 2 detik dia akan berpindah sliding. Nah kayak ini. Nah, itu adalah carousel. Carousel biasanya untuk promosi atau kita buat rekaman gitu. Isinya apa gitu, kita rekening atau apa. Berikutnya adalah plus button. Dialog plus. Ini tombol aja sih. Kemudian nanti kita tambahkan efek. Kalau dia diklik, dia menghilang kayak yang ada di dalamnya alur. Kemudian collapse. Ini adalah link yang nanti dia bisa menyembunyikan dan menampilkan sesuatu.
ya, kelas collab sum disorder yang tadi ya. Nah, ini kita taruh di kelas collab. Kemudian nanti yang tombol yang atas diberikan data PS betul collapse. Data PS targetnya collapse. Example. Nah, cukup itu kemudian buatin kelas collab-nya, ya diklik, dia bisa muncul dan hilang sendiri. Kemudian untuk yang horizontal hanya ganti kelasnya aja ya, collab horizontal. Nah, multiple elemen ya, elemen. Kemudian ada drop down, ini hanya untuk biasa saja. Kemudian ada list group. Ini nanti bisa diisi link ya. Ini tergantung ini elemen yang digunakan. Jadi kelasnya sama. Kalau linknya atau elemennya beda, efeknya beda. Jadi kalau anchor, dua anchor ya, anchor kemarin diklik ada efek seperti itu. Klik ini. Nah, itu list group. Untuk apa? Ya untuk kita buat menu, bisa menu setbar itu ya. Kalau kita klik kayak yang ini ya, ini kan tombol ya, bisa digunakan link seperti ini. Berikutnya adalah modal. Nah, modal ini form yang tersembunyi, bentuknya kayak gini, tapi dia nanti secara defaultnya waktu di running pertama kali dia nggak kelihatan, tetapi ketika nanti tombolnya diklik dia akan seperti bentuknya kayak. Nah, ini adalah modal. Ya biasanya kalau untuk form bisa kita taruh di modal ini biar nggak kelihatan tapi tambah data diklik, kita nggak ganti halaman tapi kita munculin modal. Kita isi ini, save, simpan. Will not close if you click accept me. Jadi kalau diklik dia nggak ketutup otomatis, tapi kalau yang atas tadi dia tutup otomatis. Static drop, scrolling on content. Jadi kalau modalnya itu tulisannya panjang, formulir ya, penyebutannya panjang, bisa menggunakan scrolling ini modal ini. Vertical center, scroll level ya, tapi di dalam ya. Nah, ini ada beberapa varian modal. Ini popover. Kemudian dalamnya nanti ngatur gridnya gimana? Sama seperti kita ngatur grid pada halaman utama ya, atau yang halaman biasa. Cuma bedanya ini modalnya kecil di tengah. Aturan itu sama ya, kalau MD6 ya separuh 404 hanya kosong. Jadi gridnya ukuran grid lebarnya bukan lagi viewport yang lebar ini bukan, tapi parentnya, yaitu si parentnya adalah si model itu sendiri. Oke, itu model. Dan navbar berikutnya, navbar itu ini menu yang ada di atas, navigation bar gitu. Bila navigasi. Nah, ini kayak menu yang bebas. Isinya tidak apa? Iya, isinya nanti hadapnya nanti sesuai dokumennya. Halaman home, link, ya kayak anchor juga biasanya. Cuma strukturnya berubah ini. Kemudian ada nav,
tabs. Variannya kalau tab sebenarnya bentuknya sama aja, ada nanti bentuk item atau body yang baunya yang beda. Kalau masker kan kita klik nanti halaman. Kalau tab bisa saja kita nanti menggunakan plugin JavaScript ya. Jadi kalau diklik ininya yang balik. Oke, sambil dengerin saya, teman-teman bisa jangan lupa untuk mengaji. Nah, hari ini teman-teman, ini tak tunjukin sedikit gitu ya. Setelah itu teman-teman buat aplikasi, buat halaman yang kemarin kan halaman yang sudah jadi, kemudian di web. Nah, jadi tapi teman-teman benar-benar buat halaman baru, bisa halaman dashboard, atau mungkin halaman yang ada tabelnya, atau halaman register, halaman login. Oke, lanjutin dulu untuk komponen tadi ya. Yang mirip-mirip model, cuma di samping gitu. Bisa naruh menu di samping biar navigasinya lebih gampang. Bisa taruh di off canvas. Ini varian aja. Varian dari. Nah, itu ada off canvas. Berikutnya adalah pagination. Pagination itu kita bisa membagi halaman. Biasanya nanti kalau teman-teman berhubungan dengan data atau teks yang panjang, jadi daripada user itu scroll bisa dibagi di beberapa halaman, kemudian nanti diberikan navigasi untuk pagination. Kalau teman-teman suka nonton film horor atau apa ya, biasanya ada di situ. Dan placeholder itu hanya area aja. Jadi bisa kita apa ya, kayak area kotak yang dia nanti bisa kita kasih warna. Ketika masih loading dia hanya kayak area kotak. Yang ada warnanya. Kemudian pop over itu pop dia bisa muncul gitu ya, over di atasnya. Jadi kalau kita klik dia muncul. Biasanya dipakai untuk petunjuk gitu, atau ada menu klik. Oh, ini untuk ini. Oke. Nah, itu pop over. Kemudian ada progress. Nanti kalau ada hubungannya dengan kita akan simpan data, itu datanya besar gitu ya, daripada user nebaknya, aduh halamannya ini nggak jalan, bisa manfaatkan sih progress. Jadi kalau progress ada pergerakan di halaman, user nggak panik. Tapi kalau halamannya kayak freeze gitu,
masih nunggu proses simpan, nah itu usernya panik. Itu untuk OBS. Scroll Space itu adalah mirip menu ya. Kalau diklik dia scrolling di konten yang dimaksud, konten tujuannya. Nah, jadi di sini kita manfaatin si ini href scroll space heading. Nah, heading yang ketiga. Kemudian ini ya, atas file database target navbar example 2. Jadi letak ini ada di mana? Navbar example 2. PS root machine scroll space itu. Jadi nanti kalau ini diklik di navbar ini tadi, si scroll space ini akan scroll sendiri ke item yang ada di dalamnya yang ID-nya sama kayak yang ada di href. Jadi ngaturin gitu. Terus scroll baik. Spinner ya untuk ini aja ya, loading gitu. Terus ini ada di pojokan sini biasanya. Oke, kita show live terus. Nah, jadi kalau teman-teman ada fasilitas kayak notif atau apa, atau mungkin notif untuk data simpan, data tersimpan, bisa pakai terus. Selain kemudian tooltip mirip dengan popover. Bedanya adalah kalau popover itu dia diklik dulu baru muncul. Nah, tetapi kalau yang tooltip kita taruh di atasnya aja, atau dia menggunakan hover ya. Ketika hovernya aktif, areanya tadi tooltipnya muncul. Nah, itu adalah komponen-komponen yang ada di Bootstrap. Sampai sini ada yang ditanyakan? Intinya gini ya, teman-teman, install Bootstrap dulu, taruh di halaman web, habis ditaruh, nanti setiap komponen silakan dicoba. Kan tinggal kopas-kopas, kalau dipelajari strukturnya. Oh, paling luar Arduino, dalamnya ada kepingan item, dalamnya ada header sama body. Jadi gitu aja. Saya dulu mempelajarinya gitu. Jadi nggak usah dipahaminya atau step-stepnya ya. Tetapi nanti jangan semuanya ya. Tapi nanti setiap kita mau kerjakan itu kita cari kebutuhan kita. Jadi nggak semua halaman ada semua nggak perlu dijadikan card semua, atau formnya nggak perlu juga, bisa langsung ditaruh situ. Nah, itu tergantung kita, tergantung yang buat atau programmernya. Mungkin teman-teman masih ingat ya kenapa pemrograman itu bisa disebut logic sama art gabungannya, karena untuk ngerjainnya kita butuh logic kuat, tetapi untuk implementasinya itu tergantung selera kita. Setiap orang memiliki selera art seni yang berbeda. Si A itu lihat, oh ini bagus, si B belum tentu. Terus bagaimana? Ya sebenarnya yang paling penting untuk membuat itu bukan masalah selera, tetapi konsistensi. Jadi misalkan ya masalah posisi gitu, posisi tombol plus itu harus konsisten, ditaruh di kanan atas.
biar nanti kalau kita atau si user itu pindah-pindah bisa langsung kursornya kanan atas close. Bukan masalah kalau taruh yang kiri bawah kanan bawah gimana ya nggak apa-apa, asalkan itu konsisten. Yang paling penting konsisten. Kemudian nanti penggunaan komponen juga harus konsisten ya. Posisi konsisten. Oh ya, ini mengingatkan lagi ya, nanti kembali yang kemarin. Jadi untuk layouting komponennya itu yang paling luar itu ada kontainer. Dalamnya kontainer. Ini. Dalamnya kontainer itu ada row, dalamnya row ada kolom. Jadi nanti teman-teman mau naruh si cardnya di dalam mana? Aduh, di dalamnya kolom sini. Ini jika teman-teman menggunakan grid, strukturnya kayak gini. Tapi kalau teman-teman nanti gunakan yang flag ya. Kalau menggunakan flag, cukup 2 level aja. Nanti ada sebenarnya harus ada kontainer ya. Paling luar itu dalamnya body pass itu kontainer. Dalamnya kontainer itu boleh menggunakan flag row atau menggunakan row terus column kalau menggunakan grid. Sampai sini ada yang tanya? Tugas lo ya. Tugasnya adalah teman-teman membuat 3 halaman. Ada halaman login, sama halaman register, sama halaman utama. Nah, kemarin kan sudah pernah gunakan PHP ya, menangani form. Jadi nanti halaman login itu kalau untuk register hanya registernya hanya untuk aja sih, apa namanya, pelengkap aja. Yang nanti ada logiknya di loginnya. Jadi kalau punya tombol login yang dipilih, kalau nanti usernya admin, maka dia bisa pindah ke halaman utama. Nah, halaman utama tadi ada syaratnya. Teman-teman harus melakukan minimal ada 3 komponen. Bukan milih ya, tetapi ada 3 komponen, yaitu teman-teman tambahkan komponen navbar. Nanti tak taruh di grup. Nanti teman-teman tambahkan navbar untuk atasnya. Nanti di bawah navbar teman-teman tambahkan carousel. Jadi navbar carousel, kemudian di bagian bawahnya teman-teman tambahkan card. Jadi kontennya ditaruh minimal ya ada 3 card. Jadi satu konten utama card agak lebar, berarti kolomnya dibuat 8 gitu ya misal. Kemudian yang sebelah kanan ada card lagi, nanti komponennya lebarnya dibuat 4 gitu atau 3. Anggap aja kayak gini, ini konten, ini ada segmen. Nah, card yang kecil nanti teman-teman isi kayak kita gitu. Jadi ada konten utama itu tugas. Karena kita praktek atau di pertemuan kedua di hari Rabu gitu. Di hari Rabu kan itu jadwal praktek karena kita di rumah atau jarak jauh. Jadi nanti prakteknya adalah di luar jam tersebut. Hari Rabu teman-teman tinggal menunjukkan saya. Nunjukin apa? Nunjukin hasilnya. Kalau berhasil tunjukin. Nanti kalau gagal ya nanti ditunjukin, ditanyakan. Kita biar bisa hasilnya seperti apa. Gitu. Terus apakah bisa diambil nilai? Masih pakai nilai poin. Jadi nanti tampil nilai poin. Sepertinya kalau di belum ada. Saya nanti pertemuan ini sama pertemuan habis lebaran. Maaf, besok itu ya. Rabu besok, sama Rabu yang habis lebaran. Saya ngambil nilai tambah. Nilai tambah itu kalau teman-teman nanti bisa ngumpulin sampai 5 poin.
nanti nggak usah tes. Gitu ya. Terus kalau satu tugas poinnya berapa? Poinnya antara 1 sampai 3. Jadi kalau hari ini besok itu teman-teman dapat 3, minggu depannya dapat poin 2, itu nggak usah tes. Kalau besok dapat 1, minggu depan dapat 3, 4 ya. Jadi mungkin nanti kalau 4 masih ada kesempatan tak tambahin tantangan kurang. Coba ini tambahkan beberapa komponen. Berhasil, tidak usah tes. Bisa dimengerti. Ya? Apakah mau tanya? Mohon maaf Pak, itu tadi tugasnya kelompok atau individu ya? Yang buat 3 halaman tadi. Individu. Baik, Keberatan? terima kasih Pak. Enggak tahu. Apa Pak? Kalau individu dikerjain kan juga bisa ya. Kontennya dialih dikit-dikit. Tapi jangan satu orang kerjain sisanya hobi. Ya Atau Pak. joki. Jangan. Oke Pak. Oh ya, kalau bisa jangan mirip sih. Kalau miripnya Pak, mirip banget ya. Nilainya nggak kasih. Pokoknya besar poinnya antara 1 sampai 3. Iya, sama satu lagi, kalau teman-teman ngerjain ada error, mungkin bisa nanti ditanya di grup. Ditanya di grup, nanti ya kalau ada yang jawab, itu juga nanti akan terkumpul. Tapi ya jangan di giliran, di absen itu. Nomor 1 tanya, 2-nya jawab, 2 tanya, 3 jawab. Jangan. Pokoknya kalau teman-teman kerjain, kemudian ngikutin apa ya, diminta tugasnya apa, dikerjain gitu aja, nanti aman nilainya. Atau mungkin sudah, saya nggak perlu nilai tambah, saya nanti buka saja. Oke, saya tanyakan lagi, ya Mas Dewi. Untuk tugasnya jadi kalau seumpama poinnya tadi berapa Pak? Antara 1 sampai 3, tergantung nanti tingkat keberhasilannya kayak apa. Bagus atau enggak. Jadi kalau dapat 3 poin enggak UTS gitu Pak? Ya udah 5. Oh 5. Kan 2 kali. Pak minta tolong boleh diulang Pak, jadi kayak gimana ya Pak? Soalnya dari istirahat kerja Pak ini. Oh ya, nanti tak post ke grup. Nanti malam listnya. Iya Pak. Tetap sekarang ya. Oke Pak. Ya Pak. Jadi buat 3 halaman, 1 halaman login, 1 halaman register, 1 halaman halaman utama. Nah, kalau register sama login kayak yang kemarin aja, nanti loginnya ketika klik login, dia pindah ke halaman utama. Halaman utama syaratnya adalah ada 3 komponen. Ini yang wajib. Jadi ada carousel, ada navbar, sama ada card ya. Ada card. Minimal ada 3 itu. Kalau teman-teman tambahin, alhamdulillah lebih bagus. Atau change kesempatan 3-nya lebih banyak gitu. Gitu ya. Ini kita selesai lebih awal ya. Tinggal 8 menit, teman-teman ada yang ditanyakan? Ya sama ini ya, jangan lupa untuk absen. Soalnya kemarin itu ada yang kelupaan ya, jadi sudah ngikutin ini terus nggak absen. Absennya disiapin ya. Kalau nggak ada, kalau ada pertanyaan silakan. Ya. Pak, itu harus besok tugasnya. Iya, besok.
Wow. Oh, baik Pak. Wow. Kan nilai tambah, ya kan? Jadi jadi nggak dikerjain pun kalau pengen UTS ya silakan gitu. Kalau besok ngerjain terus berhasil nggak UTS kan ya alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Baik Pak, terima kasih. Itu pakainya booster ya Pak ya? Iya, oh iya, tak perjelas ya, bootstrap. Pak, nanti tetap di list hidup ya Pak? Apa aja tadi? Iya. Apa Pak? Iya. Iya. Ya, bootstrap. Soalnya kemarin ada kasus yang nggak pakai bootstrap, langsung kelihatannya cuma ngopi template. Kebetulan template-nya mirip, di copy plek gitu. Tak lihat bukan bootstrap. Nah itu nggak boleh. Jadi harus wajib ada bootstrapnya. Kan teman-teman sebenarnya latihan menggunakan kelas-kelas itu intinya di situ. Atau mau ngambil tantangan lain atau apa resiko lain, halamannya beda tapi penuh dengan apa ya, elemen-elemen bootstrap ya. Juga boleh, tapi itu resiko. Saya sarankan yang satu halaman tadi itu gampang. Bedanya login sama register apa? Anggap aja login ada user sama password. Registernya passwordnya nginput 2 kali. Ada yang read password sama retype password untuk konfirmasi. Ya udah, itu register. Ada itu juga boleh. Ya, sebelum tak akhiri bisa untuk on cam semua. Pengen lihat. Maaf Pak, punya saya error, nggak bisa kameranya. Ya nggak apa-apa. Bentar. Hadir Pak. Saya kayak begini ya. Yang tak ingetin gini. Tahu ya maksudnya? Tidak mau ya. Ngeri saya. Oke. Coba tanya lagi. Kalau nggak ada, mungkin cukup ya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Tugas ya. Tantangannya tadi itu berhasil ngerjain. Semoga. Kemudian mohon maaf tadi terlambat ya. Tadi saya